Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran akidah akhlak, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, silahkan dibuka di buku LKS, yaitu kita sudah memasuki daripada pelajaran terakhir kita. Buku LKS di halaman 50, yaitu bentuk-bentuk tawakal. Bentuk-bentuk tawakal kepada Allah dapat diketengahkan dengan contoh-contoh yang bisa kita teladani, antara lain yaitu yang pertama, di sini ada cerita. Suatu hari ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW di masjid. Unta miliknya ia tinggalkan tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Nabi pun menegur dan menanyakan tindakan sahabat tersebut. Kemudian ia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Nabi yang menganggap sebagai kekeliruan kemudian meluruskan maksud tawakal sebagaimana sabdanya, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, setelah itu bertawakallah." Hal itu selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yaitu "Matawakkala maniktawa wala manistarqa." Rawahu Ahmad. Artinya, tidaklah termasuk perbuatan tawakal yang sengaja menghanguskan dirinya dengan besi panas atau menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Kemudian, seorang pelajar setiap hari rajin belajar. Menjelang ujian dia lebih giat lagi dalam belajar. Dia juga selalu berdoa kepada Allah agar usahanya itu membuahkan hasil yang baik, nilainya tinggi. Kemudian pelajar tersebut menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan atas dirinya yang telah berusaha dengan maksimal dan belajar dengan sungguh-sungguh itu. Nah, di pertemuan yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan, jadi tawakal itu harus melewati yang namanya ikhtiar atau usaha, kemudian juga harus melewati yang namanya doa. Harus ada ikhtiar, kemudian harus ada doa. Barulah setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita keluar rumah. Bentuk ikhtiar kita yaitu dengan mengunci pintu rumah kita. Itu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu barulah kita berpasrah diri kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah melakukan usaha, kemudian kita telah berdoa sepenuhnya, itu adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dampak positif ketika kita tawakal. Segala perbuatan pasti disertai adanya akibat atau dampak, baik dampak positif maupun negatif. Perbuatan yang baik membuahkan dampak positif. Sebaliknya, perbuatan buruk akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Karena tawakal merupakan perbuatan yang baik, maka akan menimbulkan dampak positif juga atau dampak yang baik juga. Adapun dampak positif dari tawakal adalah yang pertama, tawakal dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal dapat mendukung upaya perdamaian antar sesama manusia. Tawakal dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika sedang menghadapi problem atau suatu masalah. Tawakal dapat mendorong ketenangan jiwa dalam setiap langkah karena merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal dapat memantapkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah
dan akan kembali kepadanya. Dialah yang memiliki dan maha bijaksana, yang tidak akan pernah menyia-nyiakan semua perbuatan hamba-hambanya. Jadi semua yang dilakukan tidak pernah Allah sia-siakan. Ya, ketika kita berbuat baik, maka Allah akan kasih pahala kita yang besar. Kemudian apalagi ketika kita berbuat kejahatan, tak luput juga daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tawakal dapat mendatangkan kepuasan batin karena segala usahanya telah membuahkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dampak positif ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung perbuatan kita, ya. Kalau perbuatan kita baik, maka dampaknya pun akan baik. Kalau perbuatan kita buruk, maka dampaknya pun akan buruk. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan diri berlaku tawakal. Sikap tawakal harus senantiasa kita tancapkan pada diri kita sebagai manifestasi atau perwujudan tumbuhnya kesadaran bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang kita punya, semua yang kita capai, semua keinginan kita ketika telah kita capai, ketika telah kita dapat, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, apabila kegagalan menimpa kita, maka harus menyadari bahwa Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dengan sikap tawakal, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa, sikap mudah putus asa. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka kita harus bersabar. Artinya kita tidak lantas diam menunggu datangnya nasib baik pada diri kita, tapi kita harus tetap berusaha dan diiringi dengan doa. Ya, jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah belajar, besok kita mau ulangan akhir semester 1. Ketika kita belajar, kemudian kita berdoa, nah kita minta sama Allah yang terbaik. Itu semua Allah yang berkehendak. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa. Baik, sampai di sini dulu anak-anak pertemuan kita di bab yang terakhir di pelajaran akidah akhlak. Semoga kita selalu membiasakan diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentunya yang sudah kita pelajari, yaitu usaha, doa, dan terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.